Pemuda miskin tukang ngarit selamatkan CEO janda cantik yang mobilnya mogok. Tapi saat ku antarkan pulang dia malah mengajakku begituan? Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang menembus celah dedaunan di tepi jalan desa. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Di bahunya, Raka memanggul ikatan besar rumput gajah segar yang baru saja ia potong untuk pakan kambing milik tetangga. Tubuhnya basah oleh keringat. Kaos lusuhnya menempel di punggung. Meski hidup pas-pasan, Raka selalu bersyukur. Ia tak pernah mengeluh. Bahkan saat harus berjalan beberapa kilometer setiap hari hanya untuk mencari rumput. Langkahnya terhenti ketika dari kejauhan, di jalan yang sepi, ia melihat sebuah mobil mewah warna hitam terparkir di pinggir jalan. Kap mobil terbuka, dan seorang wanita dengan pakaian kantor elegan berdiri di depannya. Wajahnya terlihat kesal, bibir mungilnya terkatup rapat. Sesekali ia memegangi ponsel dan menghela napas panjang. Raka memperlambat langkah. Mobil mewah seperti itu jarang terlihat di desa ini. Apalagi, wanita itu, cantiknya tak biasa. Kulitnya putih bersih, rambut hitam sebahu tertata rapi, dan sepasang sepatu hak tinggi tampak tidak serasi dengan tanah becek di pinggir jalan. Sepertinya dia butuh bantuan, gumam Raka pelan, meski dalam hati sempat ragu. Wanita kota seperti itu, maukah menerima bantuan dari pemuda desa berpenampilan lusuh sepertinya? Namun hati Raka terlalu lembut untuk berpaling. Ia menaruh ikatan rumput di tepi jalan, lalu berjalan mendekat sambil membersihkan tangan dari sisa tanah. "Permisi, Mbak, mobilnya mogok ya?" tanyanya hati-hati. Wanita itu menoleh cepat. Tatapannya sempat menelusuri penampilan Raka dari ujung kepala sampai kaki. Ada sedikit keraguan di matanya, tapi ia akhirnya mengangguk. "Iya. Entah kenapa tiba-tiba mati di tengah jalan. Aku sudah coba hubungi bengkel, tapi mereka bilang butuh waktu 1 jam untuk datang," ucapnya. Suaranya terdengar lelah. Raka melangkah lebih dekat, menatap mesin mobil yang masih terbuka. "Boleh saya coba lihat? Saya memang bukan montir, tapi siapa tahu masalahnya sederhana." Wanita itu sempat mengangkat alis, lalu menghela napas. "Ya sudah, silakan. Tapi hati-hati, ini mobil mahal," ujarnya. Raka tersenyum tipis. "Baik, Mbak." Dengan gerakan hati-hati, Raka mulai memeriksa mesin. Ia memang sering membantu memperbaiki motor atau traktor warga desa, jadi sedikit banyak ia paham. Matanya menangkap kabel aki yang kendur. Untung saja ia membawa beberapa alat sederhana di tas kecilnya. Obeng, tang, dan kawat. Beberapa menit kemudian, Raka mengencangkan kabel tersebut dan memeriksa sisa bagian mesin. Ia meminta wanita itu mencoba menyalakan mobil. Dengan sedikit ragu, wanita itu masuk ke kursi pengemudi dan memutar kunci. Mesin langsung menyala dengan suara halus. "Wah, nyala lagi!" serunya dengan wajah lega. Ia keluar dari mobil. Kali ini senyumnya tulus. "Kamu hebat juga. Terima kasih ya." Namamu siapa?" "Raka, Mbak," jawabnya sambil mengusap tangannya yang kotor. "Aku Arini," ucapnya, lalu mengambil dompet dari tasnya. "Ini buat kamu, sebagai tanda terima kasih." Raka menggeleng cepat. "Tidak usah, Mbak. Saya senang bisa membantu. Lagi pula saya cuma iseng coba, kebetulan saja bisa." Arini menatapnya sejenak, seperti tak percaya ada orang yang menolak uang dengan begitu ringan. "Kalau begitu, sebagai gantinya, bolehkah aku mengantarmu pulang? Sebagai ucapan terima kasih." Raka tersenyum sambil mengangkat ikatan rumputnya. "Terima kasih, Mbak. Tapi saya hanya tinggal di desa ini. Tidak jauh. Saya jalan saja. Sudah biasa." Namun Arini bersikeras. "Tidak, masuk saja. Daripada jalan sambil bawa rumput sebanyak itu. Lagi pula aku ingin tahu siapa orang baik yang barusan menolongku."
Akhirnya, dengan sedikit canggung, Raka masuk ke mobil mewah itu. Di sanalah, tanpa mereka sadari, langkah pertama menuju kisah yang tak pernah mereka duga, dimulai. Suara mesin mobil mewah itu melaju mulus di jalan beraspal yang mulai sepi. Di dalam kabin yang wangi parfum mahal, Raka duduk kaku di kursi penumpang. Tangan kasarnya memegang erat ikatan rumput yang tadi dibawanya. Takut kotorannya jatuh di jok mobil yang tampak lebih mahal dari rumahnya sendiri. Dari kaca spion, Raka melirik sekilas. Wajah wanita di sebelahnya terlihat jauh lebih tenang dibanding saat mobilnya mogok tadi. Senyumnya tipis, namun matanya tetap menyiratkan ketegasan. "Namamu Raka, ya?" tanya wanita itu, memecah keheningan. "Iya, Mbak," jawab Raka singkat. "Aku Arini," ucapnya sambil tersenyum tipis. "CEO Arka Group. Pernah dengar?" Raka menggeleng pelan. "Maaf, Mbak. Saya jarang sekali baca berita atau urusan kota." Arini tersenyum kecil, tapi ada sedikit rasa heran. CEO itu, semacam pemimpin tertinggi perusahaan. Aku mengelola lebih dari 100 karyawan. Tapi, yah, jabatan tinggi itu kadang jadi masalah juga. Raka mengangguk sopan. Meski dalam hati ia bertanya-tanya mengapa wanita ini mau menjelaskan hal pribadi pada orang yang baru ditemuinya. Mobil terus melaju, namun suasana hening kembali terasa. Tiba-tiba, Arini menoleh sekilas dengan tatapan serius. "Raka, aku ingin menanyakan sesuatu. Tapi jangan kaget, ya." Raka menoleh dengan alis berkerut. "Apa itu, Mbak?" "Aku ingin kamu menikah denganku." Raka sontak terbatuk. Hampir tersedak udara sendiri. Maaf, Mbak." Arini tertawa kecil melihat reaksi itu. "Tenang, maksudku bukan menikah beneran, melainkan menikah kontrak. Hanya 1 tahun." Raka masih bingung. "Menikah? Kontrak?" "Ya," jawab Arini santai. "Aku seorang janda. Punya anak perempuan umur 6 tahun, Naila. Selama ini, karena aku sendirian, banyak laki-laki hidung belang, termasuk di kantor, yang berusaha mendekati aku. Ada yang terang-terangan menggoda, ada juga yang mencoba memanfaatkan posisiku. Jujur, aku muak." Raka masih menatapnya dengan ekspresi antara tidak percaya dan bingung. "Tapi, kenapa saya? Kita bahkan baru bertemu." "Itu justru alasannya," kata Arini sambil meliriknya. "Kamu berbeda. Dari cara kamu menolongku tadi, aku tahu kamu bukan tipe orang yang memanfaatkan keadaan. Kamu menolak uangku, dan itu jarang sekali aku temui. Kalau kamu mau, kita akan menikah secara hukum, tapi pernikahan itu hanya berlangsung setahun. Setelah itu, kita bercerai, dan kamu bebas kembali ke kehidupanmu." Raka terdiam. Pikiran tentang dirinya, seorang tukang ngarit miskin, menjadi suami, seorang CEO cantik dan kaya terasa seperti lelucon. Tapi nada suara Arini terlalu serius untuk dianggap bercanda. "Mbak, saya ini cuma orang desa, pendidikan pun pas-pasan. Apa tidak malu nanti kalau orang tahu?" Arini tersenyum samar. "Raka, yang aku butuhkan bukan status atau pendidikanmu. Aku butuh sosok yang bisa melindungi aku dan Naila. Seseorang yang benar-benar bisa aku percaya. Dan entah kenapa, aku merasa kamu bisa melakukan itu." Mobil berhenti di depan rumah mewahnya. Arini memandang Raka sekali lagi sebelum turun. "Pikirkan tawaranku. Aku akan beri waktu sampai besok sore. Kalau setuju, datanglah ke alamat ini." Ia memberikan kartu namanya. Raka menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Saat Arini berjalan masuk rumah, Raka masih berdiri di pinggir jalan, menatap tulisan di kartu tersebut. Jantungnya berdetak tak karuan. Baru kali ini, dalam hidupnya yang sederhana, ia dihadapkan pada tawaran yang bisa mengubah segalanya, atau menghancurkan segalanya. Malam itu, langit desa tampak bertabur bintang, namun hati Raka justru terasa sesak. Ia duduk di beranda rumahnya yang sederhana, menatap kosong ke arah kebun jagung yang bergoyang pelan tertiup angin. Di tangannya,
Kartu nama berwarna putih elegan dengan tulisan, Arini Prameswari CEO Arka Group, terus ia bolak-balik, seakan mencari jawaban dari benda itu. Menikah kontrak, setahun, dengan seorang wanita seperti dia? Pikirannya berputar tak karuan. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu, ini bukan hal biasa. Arini cantik, kaya, berpendidikan, dan dihormati banyak orang. Sedangkan ia, hanya pemuda miskin yang setiap hari bau rumput dan lumpur. Kalau aku terima, apa kata orang? Apa kata keluarganya? Gumam Raka lirih. Sampai larut malam, ia belum bisa memutuskan. Ia ingat tatapan mata Arini tadi. Tatapan serius tapi juga penuh lelah. Ucapannya terngiang kembali di kepala. Aku butuh sosok yang bisa melindungi aku dan Naila. Bayangan seorang gadis kecil bernama Naila yang belum pernah ia temui juga ikut membebani pikirannya. Bagaimana perasaan anak itu kalau tahu ayah barunya hanyalah seorang tukang ngarit? Keesokan paginya, Raka mencoba melupakan semuanya dengan kembali bekerja. Ia membawa sabit dan keranjang, menyusuri padang rumput. Namun, setiap kali sabitnya bergerak memotong rumput, pikirannya kembali melayang pada Arini. Ia bisa saja menolak dan melanjutkan hidupnya seperti biasa. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang tak rela meninggalkan wanita itu begitu saja. Sore harinya, saat matahari mulai tenggelam, Raka akhirnya duduk di tepi sawah, menatap langit jingga. Ia menarik napas panjang dan bergumam. Kalau ini bisa melindungi dia dan anaknya, kenapa tidak? Asal aku tetap ingat batasnya. Malam itu, Raka memutuskan. Ia akan menerima tawaran itu, bukan karena tergiur harta atau kemewahan, tapi karena rasa tanggung jawab yang entah sejak kapan tumbuh di hatinya. Keesokan paginya, ia berangkat ke alamat yang tertera di kartu nama. Rumah Arini terlihat jauh lebih megah saat ia berdiri di depannya. Pagar besi otomatis terbuka setelah satpam mengkonfirmasi namanya. Arini menyambutnya di teras dengan senyum tipis. Kamu datang, berarti sudah memikirkan tawaranku. Raka mengangguk, meski masih gugup. Saya terima, Mbak. Tapi, ada syarat. Syarat? Arini mengangkat alis. Saya ingin kita tetap saling menghormati. Tidak akan ada hubungan suami istri. Kecuali memang kamu yang mau. Saya hanya akan berperan untuk melindungi kamu dan Naila. Kalau setahun ini selesai, kita berpisah baik-baik. Arini menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Itu yang membuat aku yakin memilih kamu, Raka. Kesepakatan kita jelas, dan aku akan menghormati batasan itu. Sore itu, mereka duduk berhadapan, menyusun perjanjian di atas kertas. Tertulis jelas, pernikahan mereka akan berlangsung selama 1 tahun, tanpa tuntutan harta atau hak milik. Namun, saat Raka menandatangani kertas itu, ia tak sadar bahwa perjalanannya bersama Arini dan Naila akan jauh melampaui sekadar sebuah kontrak. Hari itu langit Jakarta cerah, namun hati Raka terasa campur aduk. Ia berdiri di depan gedung kantor urusan agama yang megah, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan yang ia pinjam dari tetangga. Sepatunya pun bukan sepatu baru, hanya sepatu kulit tua yang sudah ia semir sampai mengilap. Di sampingnya, Arini tampak anggun dalam balutan kebaya modern berwarna pastel. Riasannya tipis, namun cukup untuk membuat kecantikannya semakin memukau. Orang-orang yang lewat pasti mengira mereka pasangan yang serasi. Padahal di balik semua itu, hanya ada perjanjian dingin di atas kertas. Acara berlangsung singkat. Tak ada musik, tak ada tenda, tak ada keramaian keluarga. Hanya penghulu, 2 saksi yang merupakan rekan kerja Arini, dan secari kertas yang akan mengikat mereka secara hukum selama setahun. Saudara Raka, apakah Anda bersedia menerima saudari Arini Prameswari sebagai istri sah Anda? Tanya penghulu dengan suara lantang. Raka menelan ludah. Saya bersedia, jawabnya. Mantap namun dengan dada yang berdebar kencang. Ijab kabul pun berlangsung lancar. Tinta hitam membekas di atas surat perjanjian yang telah Arini buat sebelumnya, menyebutkan dengan jelas bahwa pernikahan ini bersifat sementara, hanya berlaku 1 tahun, tanpa tuntutan atau kewajiban di luar kesepakatan. Setelah itu,
Mereka berdua meninggalkan Kauwa tanpa banyak basa-basi. Arini mengemudikan mobilnya sendiri, sementara Raka duduk di kursi penumpang, masih berusaha mencerna kenyataan bahwa ia kini adalah suami dari seorang CEO cantik. Ketika mobil berhenti di depan rumah besar bercat putih dengan halaman luas, Raka nyaris tak percaya. Pagar besi terbuka otomatis, menampakkan taman terawat dan air mancur kecil di tengahnya. Rumah itu lebih besar daripada gabungan 5 rumah di desanya. "Mulai hari ini, kamu tinggal di sini," kata Arini, berjalan masuk. Begitu melangkah ke dalam, Raka langsung disambut udara sejuk dari pendingin ruangan. Lantai marmer mengkilap memantulkan cahaya lampu kristal di langit-langit. Ia menaruh tas kain kecil berisi pakaian seadanya di sudut ruangan, merasa canggung di tengah kemewahan yang asing. Arini memanggil seorang wanita paruh baya. "Raka, ini Buati, asisten rumah tangga. Kalau butuh sesuatu, bilang saja ke beliau." Buati tersenyum ramah, tapi Raka hanya membalas dengan anggukan kiku. Ia takut salah bicara. "Kamarmu di lantai 2, dekat kamar Naila," kata Arini lagi. "Naila sedang di sekolah. Nanti sore kamu akan bertemu dengannya." Raka mengangguk pelan. "Baik, Mbak. Maksud saya, Bu." Arini tersenyum samar. "Panggil aku Arini saja. Kita ini suami istri, meski hanya di atas kertas." Malamnya, Raka duduk di ranjang empuk yang jauh lebih nyaman daripada tikar tipis di rumahnya. Namun, bukannya merasa bahagia, ia justru merasa seperti ikan kecil yang tiba-tiba dilempar ke kolam mewah penuh ikan besar. Di luar pintu kamarnya, ia mendengar suara langkah kaki kecil. Mungkin Naila baru pulang. Raka menarik napas panjang, sadar bahwa hidupnya akan jauh berbeda mulai detik ini. Kontrak ini baru saja dimulai. Tapi entah kenapa, hatinya berbisik bahwa setahun ke depan akan membawa cerita yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari pertama setelah pindah ke rumah Arini terasa seperti memasuki dunia lain bagi Raka. Semua serba rapi, serba wangi, dan serba mahal. Bahkan gagang pintu rumah itu terasa lebih berkilau daripada sendok di rumahnya. Namun di balik kemewahan itu, ada rasa kikuk yang sulit ia hilangkan. Raka lebih banyak diam, takut salah bicara atau bertindak. Ia hanya keluar kamar kalau perlu, dan selalu berusaha menjaga jarak dari Arini. Ia ingat betul perjanjian mereka. Meski kini berstatus suami istri, hubungan ini tetap profesional. Tapi kekakuan itu tidak berlangsung lama. Setidaknya, tidak untuk Naila. Pertemuan pertama mereka terjadi di sore hari. Pintu depan terbuka, dan seorang gadis kecil berambut panjang berlari masuk sambil tertawa riang. Begitu melihat Raka yang sedang duduk di ruang tamu, Naila berhenti sejenak, memandangnya dengan rasa ingin tahu. "Kamu siapa?" tanyanya polos. Raka sempat gugup, lalu tersenyum. "Aku, Raka." Naila memiringkan kepala. "Ayah Raka?" tanyanya spontan. Raka terkekeh kecil, tidak menyangka ia akan langsung dipanggil begitu. "Hehe, kalau kamu mau memanggilku begitu, boleh saja." Sejak itu, Naila selalu memanggilnya Ayah Raka dengan nada ceria. Anak itu cepat akrab, sering bercerita tentang sekolah, teman-teman, dan cita-citanya menjadi dokter hewan. Arini yang awalnya mengira Naila akan butuh waktu beradaptasi justru terkejut. Malam pertama Raka di rumah itu, Naila sudah mengetuk pintunya, membawa gambar yang ia warnai di sekolah. "Ini untuk Ayah Raka," katanya sambil tersenyum bangga. Raka menerimanya dengan hati hangat. "Wah, cantik sekali. Terima kasih, Naila." Selain cepat akrab dengan Naila, perlahan Arini mulai menyadari sisi lain dari Raka. Ia rajin membantu pekerjaan rumah meski ada Buati yang mengurus semuanya. Kadang ia menyapu halaman, memotong rumput taman, atau membantu memperbaiki perabot yang longgar. Suatu pagi, Arini menemukan Raka sedang di garasi, jongkok di depan sepeda kecil Naila yang bannya kempes. Ia memompa ban itu sambil bersenandung pelan. Naila duduk di dekatnya, menatap kagum. "Kamu ternyata bisa banyak hal, ya?" komentar Arini yang muncul tanpa disadari Raka. Raka tersenyum singkat.
Saya terbiasa melakukan semuanya sendiri di desa. Kalau ada yang rusak, diperbaiki. Kalau lapar, masak sendiri. Arini hanya mengangguk. Namun dalam hati ia mengakui, sikap mandiri dan sederhana seperti ini jarang ia temui di kalangan pria yang biasanya mendekatinya. Meski awalnya canggung, perlahan suasana di rumah itu mulai hangat. Raka tetap menjaga sikap. Tapi ia tak bisa menolak jika Naila mengajaknya bermain atau Arini memintanya membantu di dapur. Dan di sela-sela keheningan malam, Arini kadang memandangi sosok Raka yang sederhana namun selalu siap membantu, bertanya-tanya dalam hati, apakah benar pernikahan ini hanya akan sebatas kontrak? Malam itu rumah terasa tenang. Naila sudah tidur di kamarnya, sementara Arini duduk di ruang kerja pribadinya, memeriksa beberapa dokumen penting. Raka berada di ruang tamu, membaca koran sambil sesekali menonton berita di televisi. Tiba-tiba ponsel Arini berdering. Nada suaranya agak tegang saat melihat nama yang tertera di layar. Raka tidak bermaksud menguping, tapi suara Arini cukup terdengar jelas. "Halo?" "Ya, Pak Andra," ucap Arini, berusaha terdengar formal. Namun nada di seberang terdengar santai, bahkan sedikit genit. "Ayolah, Rin, kita kan sudah lama kenal. Masa aku harus buat janji resmi segala? Aku ada di kafe dekat kantor. Datang sebentar. Aku kangen ngobrol, berdua saja." Suara lelaki itu terdengar jelas bahkan dari tempat Raka duduk. Arini menghela napas. "Pak Andra, kalau mau bicara urusan kerja, kita bisa atur besok di kantor. Tapi aku maunya malam ini, dan bukan soal kerja," balasnya. Nadanya semakin menggoda. Raka yang mendengar mulai merasa tidak nyaman. Ia bisa melihat dari ekspresi wajah Arini bahwa wanita itu terpaksa menahan rasa kesal. Akhirnya, Arini menutup telepon dengan helaan napas berat. "Orang itu tidak tahu sopan santun," gumamnya. "Siapa dia?" tanya Raka hati-hati. "Rekan bisnis lama. Salah satu investor perusahaan. Dulu dia lumayan profesional, tapi belakangan suka melanggar batas." Raka berdiri. "Kalau memang harus pergi, biar aku ikut." Arini sempat ragu. "Nggak usah, Raka. Ini cuma pertemuan singkat." Justru itu. Kalau dia sudah berani menelepon dengan nada seperti tadi, siapa tahu nanti mencoba lebih, jawab Raka tegas. Akhirnya, Arini mengalah. Mereka berdua berangkat ke kafe yang dimaksud. Begitu masuk, mata Pak Andra langsung berbinar melihat Arini. Lelaki itu berpenampilan necis. Namun tatapan matanya membuat Raka ingin segera berdiri di antara mereka. "Arini, cantik sekali malam ini," ucap Pak Andra, berdiri menyambut. Tatapannya sekilas melirik Raka, lalu mengernyit. "Ini siapa?" "Suami saya," jawab Arini tanpa ragu. Ekspresi Pak Andra sedikit berubah, namun ia tersenyum miring. "Ah, suami. Baiklah, duduklah. Kita bisa bicara berdua, kan?" Raka langsung menatapnya tajam. "Kalau mau bicara, bicara di sini saja. Saya tidak akan membiarkan istri saya sendirian dengan orang yang sudah jelas melanggar batas." Nada suaranya dalam, tegas, dan tanpa keraguan. Pak Andra tersenyum kecut, lalu berusaha mengubah topik, tapi tatapan Raka yang tajam membuatnya memilih menyudahi pertemuan itu lebih cepat. Saat mereka berjalan keluar dari kafe, Arini menatap Raka sekilas. Ada rasa lega, sekaligus rasa hangat yang sulit dijelaskan. "Terima kasih, Raka," ucapnya pelan. "Sudah lama, aku tidak merasa seaman ini." Raka hanya tersenyum tipis. "Itu memang tugas seorang suami. Meski hanya sementara, aku akan tetap melakukannya dengan sungguh-sungguh." Di dalam hati Arini, kalimat itu membekas. Ia mulai menyadari, mungkin, hanya mungkin, pernikahan kontrak ini tidak akan sesederhana yang ia rencanakan. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Apa yang awalnya hanya kesepakatan kaku perlahan berubah menjadi rutinitas yang penuh kehangatan. Raka yang awalnya selalu menjaga jarak kini mulai terbiasa duduk di meja makan bersama Arini dan Naila. Awalnya, makan malam hanya diwarnai percakapan singkat, sekadar, makanannya enak, atau,
Besok Naila sekolah jam berapa? Namun lama-lama, obrolan mereka semakin panjang. Naila sering bercerita tentang teman-temannya di sekolah, tentang guru yang suka membagikan permen, atau tentang tugas menggambar yang menurutnya terlalu sulit. Raka mendengarkan dengan sabar, sesekali menyelipkan candaan yang membuat Naila tertawa terbahak-bahak. Arini yang duduk di seberang meja hanya mengamati sambil tersenyum, senyum yang makin sering ia keluarkan sejak Raka hadir di rumah itu. Suatu sore di akhir pekan, Raka mengajak Naila ke taman dekat kompleks rumah. Hari ini, ayah Raka mau ajarin Naila bersepeda. Katanya sambil memeriksa roda sepeda kecil yang sudah ia setel ulang. Naila tampak ragu. Tapi nanti jatuh. Kalau jatuh, ayah Raka tangkap, jawab Raka sambil tersenyum. Arini yang ikut menonton dari bangku taman merasa hatinya menghangat. Ia melihat bagaimana Raka dengan sabar memegang bagian belakang sepeda, berlari pelan sambil memberi semangat. Ayo, Naila, lihat ke depan, jangan lihat ke pedal. Setelah beberapa kali mencoba, Naila akhirnya bisa melaju beberapa meter sendiri. Aku bisa, teriaknya girang. Raka tertawa dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Di saat itu, Arini menyadari sesuatu. Raka tidak hanya berperan sebagai pelindung dirinya, tapi juga sebagai sosok ayah yang penuh perhatian bagi Naila. Ia melihat kebahagiaan murni di wajah putrinya. Kebahagiaan yang sudah lama hilang sejak suaminya meninggal. Malamnya, setelah Naila tidur, Arini dan Raka duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Terima kasih, Raka, ucap Arini tiba-tiba. Untuk apa? Tanya Raka, menoleh. Untuk membuat Naila bahagia, dan membuat rumah ini terasa hidup lagi. Raka tersenyum singkat. Aku cuma melakukan yang menurutku benar. Lagi pula, Naila anak yang manis. Siapapun pasti sayang. Arini menatapnya beberapa detik, lalu memalingkan wajah, menyembunyikan senyum yang entah kenapa terasa berbeda malam itu. Batasan-batasan yang dulu mereka buat perlahan memudar. Kini, mereka bukan hanya pasangan kontrak di atas kertas. Mereka mulai menjadi keluarga sungguhan, meski belum ada yang berani mengakui perasaan itu dengan kata-kata. Malam itu hujan turun deras, membasahi halaman rumah dan memantulkan cahaya lampu taman. Raka duduk di ruang keluarga, memperbaiki mainan robot milik Naila yang patah kakinya. Jemarinya yang terbiasa memegang sabit kini luwes mengutak-atik baut kecil. Arini muncul dari dapur, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja, lalu duduk di sofa seberang Raka. Kamu selalu bisa memperbaiki apa saja, ya? Ucapnya sambil menatap tangan Raka yang cekatan. Raka tersenyum tipis. Kalau di desa, semua harus serba bisa. Gak ada tukang yang bisa dipanggil tiap kali ada barang rusak. Hening sejenak. Suara hujan menjadi latar yang menenangkan. Arini menyandarkan punggungnya, mengamati Raka yang tengah fokus. Ada sesuatu pada pria itu yang berbeda dari laki-laki yang biasa ia temui. Tenang, tulus, tidak pernah memaksakan diri, dan selalu membuatnya merasa aman. Sejak kapan aku merasa seperti ini? Batin Arini. Ia tak pernah berniat membuka hatinya lagi, apalagi untuk pria yang baru dikenalnya. Tapi bersama Raka, ia merasa nyaman. Sementara itu, di dalam hati Raka, perasaan yang sama mulai tumbuh. Ia sering memandangi Arini diam-diam, entah saat wanita itu tertawa mendengar cerita Naila, atau ketika ia fokus bekerja di ruang tamu dengan laptopnya. Cantik, pintar, pekerja keras, dan di balik sikap tegasnya, ada sisi lembut yang jarang ia tunjukkan pada orang lain. Namun, Raka menahan perasaannya. Jangan bodoh, Raka. Ini cuma setahun. Setelah itu, dia akan kembali ke hidupnya, dan kamu kembali ke hidupmu. Malam itu, Naila berlari keluar dari kamarnya, memeluk Raka. Ayah Raka, bacain cerita dong sebelum tidur. Pintanya manja. Arini tersenyum, membiarkan Raka menggendong putrinya ke kamar. Ia berdiri di depan pintu, memperhatikan Raka duduk di tepi ranjang Naila, membaca dengan suara lembut. Pemandangan itu membuat dadanya hangat. Saat Raka keluar, Arini tanpa sadar berkata, "Kamu tahu?
Kalau aku tidak sedang menjalani pernikahan kontrak, aku bisa saja. Kalimatnya menggantung. Raka menatapnya bingung. Bisa apa? Arini tersenyum samar, lalu menggeleng. Enggak, lupa. Sudah malam, istirahat saja. Raka hanya mengangguk, tapi hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia tak tahu apa maksud Arini, namun tatapan wanita itu malam ini berbeda. Lebih dalam, lebih hangat. Dan tanpa mereka sadari, rasa yang tak terhindarkan mulai tumbuh, mengaburkan batas antara kontrak dan cinta yang sesungguhnya. Hari itu, langit sore Jakarta dipenuhi awan kelabu. Arini baru saja keluar dari kantornya ketika seseorang memanggil dari arah belakang. Arini, lama sekali kita nggak bertemu. Arini menoleh, dan matanya langsung menyipit. Dio. Suaranya dingin, nyaris tanpa emosi. Dio adalah mantan kekasih yang pernah membuat hidupnya berantakan. Pria berwajah tampan itu dulu memanfaatkan kelembutannya, mengkhianatinya dengan wanita lain, lalu menghilang tanpa kabar. Dan kini, ia berdiri di depannya dengan senyum seolah tak pernah terjadi apa-apa. Aku dengar kamu sekarang sudah menikah. Tapi, apa kamu bahagia? Dio mendekat. Suaranya dibuat rendah dan memikat. Kita dulu hampir menikah, Rin. Aku ingin memperbaiki semuanya. Arini tertawa sinis. Memperbaiki? Setelah semua yang kamu lakukan. Aku sudah berubah. Dio bersikeras. Aku siap menikahimu, membesarkan Naila, dan... Cukup. Arini memotong. Matanya berkilat marah. Kamu pikir aku akan meninggalkan suamiku demi seseorang yang dulu membuangku? Tidak akan pernah. Di saat itu, Raka muncul dari arah lobi, membawa payung untuk menjemput Arini. Ia melihat pria asing itu berdiri terlalu dekat dengan istrinya. Ini siapa, Rin? Tanyanya. Suaranya tenang tapi matanya tajam. Dio melirik Raka dari atas ke bawah, seolah meremehkan. Aku Dio, orang yang dulu nyaris menikahi Arini. Dan kamu siapa? Supirnya. Raka menghela napas panjang, menahan emosi. Aku suaminya. Dan aku rasa pembicaraan kalian sudah selesai. Ia berdiri di sisi Arini, merangkul bahunya dengan mantap. Arini tidak menolak. Bahkan, ia semakin merapat ke Raka, membuat Dio terdiam sesaat. Kalau kau masih punya harga diri, jangan pernah muncul lagi di hadapanku, tegas Arini. Dio mencoba tersenyum miring, tapi jelas gengsi itu tercabik. Baiklah, tapi ingat, Arini, pintu ini akan selalu terbuka. Lalu ia pergi, meninggalkan mereka di bawah gerimis. Raka tidak berkata apa-apa sepanjang perjalanan pulang. Namun, di dalam hatinya, gelombang emosi berkecamuk. Cemburu, takut, sekaligus sadar akan sesuatu yang selama ini ia coba abaikan. Mungkin awalnya aku hanya suami kontrak. Tapi sekarang, aku nggak mau kehilangan dia. Aku nggak mau kehilangan Naila. Malam itu, Raka duduk di teras sendirian. Hujan sudah reda, tapi hatinya belum tenang. Ia tahu, cepat atau lambat, kontrak ini akan berakhir. Dan saat itu tiba, apa Arini akan tetap memilihnya, atau kembali pada hidupnya yang lama? Yang ia tahu, ia tidak bisa membiarkan Dio atau siapapun merebut dua orang yang kini sudah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Pagi itu terasa berbeda. Matahari bersinar seperti biasa, tapi bagi Raka, udara di rumah itu terasa lebih berat. Di kamarnya, koper besar sudah terbuka di atas ranjang, berisi pakaian dan beberapa barang yang ia bawa dari desa. Tangannya sibuk melipat baju, tapi pikirannya berkelana ke setahun terakhir. Tawa Naila, senyum Arini, makan malam bersama, dan semua momen yang perlahan menjadi bagian dari hidupnya. Hari ini adalah hari terakhir kontrak. Seharusnya ia lega, kembali ke kehidupannya semula. Namun kenyataannya, setiap lipatan baju seperti merobek hatinya sedikit demi sedikit. Tok, tok, tok. Pintu terbuka. Naila berdiri di sana dengan mata berkaca-kaca. Ayah Raka, beneran mau pergi? Suaranya bergetar. Raka menelan ludah,
mencoba tersenyum. Iya, nak, ayah harus kembali ke desa. Naila kan masih punya mama. Tapi aku mau sama ayah. Naila berlari memeluk pinggang Raka, menangis di sana. Tangannya yang kecil mencengkeram erat, seolah takut Raka menghilang. Raka membelai rambutnya dengan lembut. Naila anak pintar. Ayah nggak akan lupa sama kamu. Kita masih bisa ketemu kalau Naila mau. Tangisan Naila pecah semakin keras. Suara itu membuat Arini, yang sejak tadi berdiri di depan pintu, akhirnya melangkah masuk. Ia memandang Raka dengan tatapan sulit diartikan, campuran sedih, bingung, dan ragu. Raka, suaranya pelan. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal sedikit lebih lama. Naila. Raka memotong halus. Bu Arini, kontrak kita sudah selesai. Saya nggak mau merepotkan lebih lama. Ia mencoba tersenyum, tapi di matanya ada bayangan kehilangan. Arini terdiam. Hatinya ingin berkata, jangan pergi. Ingin memeluk pria itu dan memintanya tetap tinggal. Tapi kata-kata itu seperti tersangkut di tenggorokan. Ia hanya berdiri di sana, menatap punggung Raka yang mulai menutup koper. Raka menunduk, meraih kopernya, lalu menatap Arini sekali lagi. Terima kasih untuk segalanya. Semoga Bu Arini selalu bahagia, dan Naila tumbuh jadi anak yang kuat. Naila menangis lebih keras, sementara Arini menggigit bibir, berusaha menahan air mata. Saat Raka berjalan melewati pintu, Arini merasakan dadanya sesak, seolah ada bagian dari dirinya yang ikut pergi bersama pria itu. Di luar, angin sore berhembus lembut, tapi bagi mereka, kehangatan yang selama ini ada mulai tergantikan oleh dingin yang menyelinap diam-diam. Malam itu rumah terasa sunyi. Sejak sore, suasana hati Naila murung. Ia duduk di sofa sambil memeluk boneka beruang kesayangannya. Matanya masih sembab karena menangis. Arini sendiri mondar-mandir di ruang tamu. Pikirannya kacau. Sejak Raka mulai berkemas tadi siang, hatinya seperti diremas. Ia menatap pintu kamar Raka yang tertutup. Kalau aku biarkan dia pergi, apa aku akan menyesal seumur hidup? Akhirnya, Arini menarik napas panjang, lalu mengetuk pelan. Tok, tok, masuk. Suara Raka terdengar dari dalam. Pintu terbuka, dan Raka tampak sedang duduk di tepi ranjang. Koper sudah rapi di sampingnya. Ia menoleh, tersenyum tipis. Ada yang bisa saya bantu, Bu Arini? Arini melangkah masuk, lalu duduk di kursi dekat ranjang. Ia menunduk. Jemarinya saling meremas gelisah. Butuh beberapa detik sebelum ia berani mengangkat kepala. Matanya sudah berkaca-kaca. Raka. Suaranya pelan tapi tegas. Aku nggak mau kita berpisah. Raka terdiam. Jantungnya langsung berdetak cepat. Maksud Bu Arini? Aku ingin kamu tetap di sini. Bukan lagi sebagai suami kontrak, tapi sebagai suami sungguhan. Mata Arini kini menatap lurus ke matanya. Kalau kamu mau, kita langsung nikah di kawah. Besok. Hening. Raka hampir tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Seakan semua suara di dunia menghilang. Yang tersisa hanya degup jantungnya sendiri. Bu, Arini, serius? Suaranya bergetar, mencoba memastikan ia tidak sedang bermimpi. Arini mengangguk. Senyum tipis muncul di bibirnya meski air mata jatuh di pipinya. Kamu orang baik, Raka. Kamu melindungiku dan Naila, membuatku merasa aman. Dan Naila sudah menganggap kamu ayahnya. Aku juga sudah terlalu nyaman sama kamu. Tanpa pikir panjang, Raka berdiri dan mendekat, lalu memeluk Arini erat. Saya mau banget. Terima kasih. Sudah percaya sama saya. Pelukan itu hangat, bukan sekadar rasa syukur, tapi juga rasa cinta yang selama ini dipendam. Di luar, angin malam berhembus lembut, seakan ikut merestui keputusan mereka. Naila yang mengintip dari balik pintu, tersenyum lebar. Ia berlari kecil mendekat dan ikut memeluk mereka berdua. Yeah, ayah Raka nggak jadi pergi. Serunya. Untuk pertama kalinya malam itu, rumah itu kembali terasa hangat, penuh tawa dan harapan baru.
Hari itu langit cerah. Seakan alam ikut merayakan kebahagiaan yang akan terjadi. Di sebuah kawa sederhana, kursi-kursi tertata rapi. Tidak ada pesta mewah, tidak ada hiasan berlebihan, tapi suasana hangat rasa memenuhi ruangan. Hanya keluarga dan sahabat dekat yang hadir. Raka duduk di depan penghulu, mengenakan kemeja putih sederhana dan sarung songket pemberian ibunya dari desa. Wajahnya tegang, namun di matanya ada cahaya bahagia yang sulit disembunyikan. Di sisi lain, Arini duduk anggun dengan kebaya sederhana warna krem. Senyum lembut tak pernah lepas dari bibirnya, meski air matanya beberapa kali hampir jatuh karena haru. Naila duduk di pangkuan bibinya. Matanya berbinar penuh semangat. Sesekali ia melambai kecil ke arah Raka, membuat suasana menjadi lebih cair. Baik, kita mulai akad nikah. Suara penghulu terdengar jelas. Semua hadirin menahan napas. Raka mengangkat tangan. Suaranya bergetar saat mengucap ijab kabul. Namun hanya dengan sekali ucap, semua saksi serempak mengatakan, "Sah." Sejenak hening, lalu tepuk tangan kecil dan ucapan syukur terdengar di ruangan itu. Arini menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Air mata bahagia mengalir. Naila bersorak, "Hore, Mama sama ayah Raka udah nikah beneran." Raka menoleh ke arah Arini, lalu mendekat, menyalami tangan istrinya dengan penuh rasa hormat. Arini menggenggam erat. Tatapan mereka saling bertemu, seolah tanpa kata pun mereka sudah mengerti perasaan masing-masing. "Mulai hari ini," bisik Raka lirih, "aku janji akan selalu jagain kamu dan Naila. Bukan karena kontrak, tapi karena aku benar-benar mencintai kalian." Arini tersenyum sambil mengangguk. "Dan aku juga janji, Raka, aku akan selalu ada untukmu. Kita jalani semua bersama." Setelah akad, acara sederhana berlangsung penuh tawa dan doa. Beberapa rekan kerja Arini yang hadir tampak terkejut sekaligus kagum melihat pilihannya. Mereka menyadari, cinta sejati tak mengenal status atau kekayaan, tapi ketulusan hati. Sore hari, setelah semua tamu pulang, mereka bertiga duduk bersama di teras rumah. Naila bersandar di pangkuan Raka sambil menggenggam tangan Arini. Angin sepau-sepau membawa ketenangan, seolah memberikan restu untuk perjalanan baru mereka. "Sekarang kita keluarga beneran, ya?" tanya Naila polos. Raka tersenyum, mencium kening gadis kecil itu. "Iya, sayang. Mulai sekarang, ayah selalu ada di sini." Arini menatap mereka berdua, lalu bersandar di bahu suaminya. Perjalanan mereka memang dimulai dari sebuah kontrak, sesuatu yang dingin dan penuh batasan. Namun kini, kontrak itu telah berubah menjadi janji suci, ikatan cinta yang tak terputus oleh waktu. Dan di sanalah, cerita baru mereka dimulai. Bukan lagi tentang seorang pemuda miskin tukang ngarit dan seorang CEO janda cantik, melainkan tentang sebuah keluarga kecil yang disatukan oleh cinta tulus. Pemuda miskin tukang ngarit selamatkan CEO janda cantik yang mobilnya